Halo, jumpa lagi dengan saya Aditya Darmawan di channel Programmer Tangguh. Kali ini kita akan membahas tentang variabel. Apa itu variabel? Pertama kita buat file dulu ya. Namanya variable.py. Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Pada video sebelumnya kita berbicara soal tipe-tipe data dan sekarang kita akan membahas tempat kita untuk menyimpan data. Di dalam Python ada yang namanya operator. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang operator. Di video kali ini saya akan memperkenalkan satu buah operator, yaitu operator assignment. Di video yang pertama itu sudah saya singgung, yaitu tanda sama dengan. Masih ingat kan yang ini di file hello.py. Nah, ini adalah contoh operator assignment. Dan ini juga contoh bagaimana caranya menyimpan sebuah data ke dalam variabel. Nama disebut variabel dan ini adalah function, masih ingat kan ya? Ini function. Nah, function itu menghasilkan sebuah data. Yang mana tipe data yang dihasilkan oleh input adalah string. Maka variabel nama ini akan menyimpan data bertipe string. Kita coba, misalnya kita punya sebuah variabel namanya nama depan Charlie. Ini artinya sebuah variabel nama depan berisi data string. Bisa kita lihat kan di sini ada penggunaan tanda kutip di awal dan di akhir. Dan kemudian ada sebuah operator sama dengan. Ini adalah operator assignment. Artinya adalah assign variabel nama depan untuk menyimpan data bertipe string. Lanjut, nama belakang Chaplin. Sama, kita kasih assignment juga. Artinya variabel nama belakang diassign untuk menampung sebuah data bertipe string, yaitu isinya Chaplin. Untuk usia kita pakai tipe data integer ya. Meskipun bisa juga tulisannya 34,5 tahun misalnya, tapi di sini kita pakai integer aja biar gampang. Jenis kelamin, katakanlah laki-laki, L, huruf gede aja, L. Nah, ini juga bertipe string. Misal berat badan, kita coba untuk tipe data float. Misal berat badannya 66,7 ya maksudnya. 66,7. Tapi kita kan biasa ngomongnya 66,7 gitu kan. Nah. Kemudian ada lagi misalnya contoh tipe data boolean yang isinya true or false. Misal merokok, false. Kita coba. Ini bisa petik 2 ataupun petik 1 ya sebenarnya. Tapi di sini saya coba petik 1 aja. Nama kita akan mencoba untuk menampilkan variabel. Salah.
Oke, kita coba untuk menjalankan eksekusi script kita. Nah, ternyata ada error nih. Nah, ini teman-teman juga nanti kalau mau nulis program harus siap mental ya dengan error-error semacam ini. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir karena di error ini udah dijelasin sih mana yang harus diperbaiki, errornya kenapa, pada baris keberapa. Misal di sini nih, dia bilang type error can only concatenate str not int itu str. Oke. Kemudian dijelaskan juga pada baris ke-9. Nah, ini kan ya. Can only concatenate. Artinya hanya bisa menggabungkan str dengan str. Di sini ini adalah salah satu operator aritmetika. Ada plus, minus, kali, bagi, dan sebagainya. Nanti kita akan menjelaskan tentang operator. Ini artinya kita menambahkan tipe data string. Ingat ya ininya, tipe data string dengan tipe data ini juga string juga. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Tipe datanya juga string kan, variabel ini. Plus ini juga string kosong. Sorry, bukan string kosong, tapi spasi ya. Ini juga tipe data string dan ini juga tipe data string nama belakang. Sehingga ketika kita menambahkan string dengan string itu nggak ada masalah. Tapi ketika di baris ke-9 ini tipe data string, tapi ini tipe data integer. Nah, ini nggak bisa. Jadi string tambah integer itu nggak bisa. Jadi usia ini harus kita ubah ke string, baru bisa ditampilkan seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan melakukan casting. Artinya mengubah satu tipe data ke tipe data lain. Dalam hal ini adalah dari integer ke string. Nah, artinya kita harus mengubahnya ke string kan dengan cara str. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat nih dokumentasinya. str create a new string object from the given object. Artinya membuat sebuah string dari objek tertentu. Nah, ini nanti akan dianggap sebagai integer. Tapi tetap ya, yang namanya variabel usia itu tetap isinya adalah integer. Hanya saja di sini, khusus di sini, ini akan menghasilkan sebuah string. Jadi string ditambah string, akhirnya jadi bisa. Kita coba lagi ya. Sorry. Udah simpan. Siap. Terus kita jalankan lagi. Nah, nama oke, bisa. Usia juga sudah bisa dieksekusi. Kemudian jenis kelamin juga sudah bisa dieksekusi. Tapi lagi-lagi di sini juga sama, berat badan juga ada errornya. Dan errornya juga sama, can only concatenate str to str. Sementara yang ada di baris ke-11 ini tipe datanya float. Jadi kita apain? Betul. Kita ubah dulu ke string dengan cara str. Ini dia. Nah, oke. Kita simpan. Terus kemudian kita jalankan sekali lagi. Nah, berat badan sudah bisa di print ya, tapi lagi-lagi ada lagi nih yang nggak bisa di print, dan lagi-lagi type error can only concatenate str to str not bool. Ini str, ini bool. Nah, caranya adalah harus kita ubah ke string. Nah, coba ya, str. Oke, seperti ini. Nah, save. Kita jalankan Python variable.py. Enter. Nah, sekarang semua baris sudah bisa dieksekusi. Sebenarnya ada cara lain daripada kita harus mengubah satu persatu seperti ini ya, tanpa harus ada operator plus, yaitu dengan cara seperti ini. Ini sementara kita copy dulu di sini, tapi ini kita kasih komentar dulu ya.
kita komen dulu. Nah, oke. Jadi baris-baris kode ini tidak dieksekusi ya, jadi hanya sebagai keterangan aja. Oke, kita coba kita kasih huruf F di depannya ini. F. Kemudian kurawal buka, kurawal tutup, nama depan. Kemudian nama belakang. Ini dihapus saja. Nah, seperti ini. Ini juga sama. F usia tahun. F jenis kelamin. Ini juga F berat badan. Ini F merokok. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, sama kan hasilnya, baik dengan cara seperti ini menggunakan operator plus dengan menggunakan cara seperti ini. Ini adalah cara menulis variabel di dalam string. Nah, seperti ini ya. Jadi nama, titik 2, nama depan, nama belakang. Nah, ini adalah isi dari nantinya ini adalah isi dari variabel nama depan sama nama belakang ya. Demikian juga ini usia, yang ditampilkan adalah isi dari variabel usia. Kemudian jenis kelamin, berat badan, dan sebagainya. Jadi dalam penulisan variabel, dalam kita memutuskan nama variabel, itu terserah kita ya, menggunakan nama variabel apapun. Akan tetapi ada syarat-syaratnya. Variabel tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya seperti ini, 1 buah. Misal kita membuat sebuah variabel namanya 1 buah. Ini nggak bisa. Ini nggak valid. Kita coba ya. Nah, ini coba kita komen dulu baris 1 sampai 19. Kemudian kita jalankan. Nah kan, sintak error, invalid sintak. Artinya sintaknya nggak valid. Jadi penulisan kita itu salah. Nggak boleh sebuah variabel itu diawali dengan angka, itu nggak ada. Kecuali kalau angkanya ada di belakang, bisa. Nah, ini seperti ini bisa. Nah, ini bisa. Jadi nggak boleh diawali dengan angka. Kita coba. Nah, tercetak nilai dari variabel buah 1 ini tadi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, variabel itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah terdefinisi oleh Python. Jadi kalau kata-kata itu sudah ada maknanya sendiri, nggak boleh dipakai. Misal if, misalnya. Nah, if ini artinya nanti kita akan bahas ya. If itu digunakan untuk percabangan, untuk kontrol dari suatu program. Ini nggak bisa dipakai untuk nama variabel. Kita coba kita jalankan. Nah, udah sintak error jadinya. Jadi istilahnya itu reserved word. Kata-kata yang sudah dicadangkan, yang sudah dipesan. Sama kayak kita kalau ke restoran gitu kan, kadang ada meja-meja yang sudah ada tulisannya reserve gitu. Nah, itu kita nggak bisa nepatin lagi kan. Nah, seperti ini juga di penamaan variabel. Oke, kita coba. Kita coba memperbaiki. Nah, udah bisa.
udah nggak error lagi kan. Nah, coba kita lihat contoh-contoh reserve word ya in Python. Di sini sih udah ada sih. Kita bukalah coba tutorial point. Nah, ini dia nih beberapa reserve words yang ada di Python 3 ya. Semua ini nggak bisa dipakai untuk dijadikan nama variabel ya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang variabel. See you in the next video. Thanks.